Wah, udah gila kalian ya. Tiba-tiba masuk gerobokan, macam abis lihat setan aja, ucap Fauzi. Kami hanya diam tak membalas pertanyaan Fauzi yang berulang kali menanyakan kenapa kami seperti ini. Aku dan Popon tertidur terlungkup sambil menutup kepala kami. Degup jantungku tak beraturan, deru nafasku tak seirama lagi. Rasanya jantung ini mau copot saat melihat sosok nenek tua itu tiba-tiba sudah ada di depan kami. Popon hanya terdiam sama sepertiku. Sedangkan Fauzi, ku dengar masih asik berbincang dengan Amel. Entah apa yang mereka bicarakan, aku tak peduli lagi. Pikiranku terus traveling memikirkan di mana letak kesalahan kami, sehingga kami terus-terusan diteror. Aku berpikir apa ini semua karena kelakuan Fauzi dan Amel yang tadi. Tapi kenapa cuma aku dan Popon yang diteror? Setelah beberapa lamanya, aku memberanikan diri untuk berbalik badan dan membuka mata. Begitu juga dengan Popon. Saat kami membuka mata, kami berdua terkejut karena kami tiba-tiba sudah berada di luar tenda. Dan tepat di depan kami, sosok nenek tua itu berdiri di hadapan kami berdua. Nenek itu terlihat sangat marah. Dan seketika nenek tua itu mengangkat jarinya dan kemudian menarik tangan Popon. Popon pun meremas tanganku dan menjerit meminta pertolongan. Dengan sigap, aku menarik kembali tangan Popon untuk menahannya agar tidak dibawa oleh nenek tua itu. Nenek tua itu seketika melepas genggamannya dari Popon. Lalu nenek tua itu mengangkat kembali tangannya dan menunjuk ke arah Popon. Lalu ia berkata, "Beraninya kamu di tempatku berkata kotor. Dasar manusia tidak tahu sopan santun," ucap nenek tersebut dengan sangat marah. "Ampun nek, ampun. Kami minta maaf nek," ucapku serentak dengan Popon sambil kami memohon kepada sosok nenek tua itu. Tanpa henti kami berkata maaf dan memohon kepada nenek tua itu. Kulihat Popon menangis sesenggukan karena menyesali ucapan kotornya sewaktu di hutan bambu tadi. Terus kami mengulang kata maaf. Tak lama kemudian seperti ada seseorang yang menepuk bahuku. Dan samar-samar terdengar suara Fauzi dan Amel memanggil namaku dan Popon. Lalu aku membuka mata. Ternyata kami sudah ada di dalam tenda. Dan di hadapanku sudah ada Fauzi dan Amel. "Kalian berdua kenapa?" tanya Fauzi dan Amel. Aku dan Popon saling bertatapan. Kami hanya diam. Dan kami tidak memberitahu pada Fauzi dan Amel apa yang telah terjadi pada kami. Kulihat Popon masih shock dengan kejadian tadi. Kulihat bajunya basah karena keringatnya yang bercucuran, begitu juga dengan aku. "Si, Mel, sebelumnya maaf nih," ucapku. "Iya kenapa Kong?" tanya mereka berdua. "Gak apa-apa, aku cuma minta kalian jangan berbuat yang macem-macem dulu ya. Ini keadaannya lagi genting. Kita berbanyak sholawat dan baca-baca ayat Al-Quran kalau mau selamat," tegasku pada Amel dan Fauzi. Akhirnya aku, Amel, Fauzi dan Popon, kami berempat mulai membaca ayat kursi dan ayat-ayat yang lainnya. Tak lama kemudian kulihat mereka bertiga perlahan satu persatu tertidur. Begitu juga denganku. Perlahan mataku terasa berat. Dan akhirnya aku pun juga tertidur. Namun rasaku baru saja memejamkan mata. Tiba-tiba terdengar suara gerangan wanita. Sontak
Hal itu membuatku membuka mataku kembali. Lalu kulihat ke arah sampingku, ternyata suara itu berasal dari Amel. Dia dirasuki sesosok makhluk yang feelingku mengatakan sosok ini adalah nenek-nenek tua itu. Terlihat saat Amel menggosok-gosok giginya seperti sedang menyirih. Sontak, aku langsung membangunkan Popon dan Fauzi. Mereka berdua terbangun dan terkejut melihat keadaan Amel yang sudah seperti itu. Amel hanya menggerang dan menggosok-gosok giginya dengan jarinya. Lalu tak lama kemudian, ia memalingkan wajahnya menatap tajam ke arah Fauzi. Amel mengangkat tangannya. Seketika melayangkan tangannya dan menampar Fauzi dengan sangat keras. Tak cuma itu, Amel tiba-tiba menyengkik leher Fauzi sehingga Fauzi susah untuk bernafas. Dan terdengar suara Amel mengatakan, "Mati!" Sekuat tenaga, aku dan Popon melepaskan jeratan tangan Amel dari leher Fauzi. Namun tenaga kami berdua tidak mampu untuk melepaskannya. Aku dan Popon kewalahan menghadapi Amel yang kekuatannya hampir setara dengan 10 orang laki-laki dewasa. Aku dan Popon mulai panik. Kulihat wajah Fauzi sudah membiru akibat dicekik Amel. Perlahan ku tarik nafas dalam-dalam, berupaya menenangkan diri. Lalu ku dekati kuping Amel dan ku lantunkan ayat kursi. Alhamdulillah, perlahan Amel melepaskan cekikannya dari leher Fauzi. Fauzi langsung menjauhi Amel dan memegangi lehernya. Tak lama kemudian, suara dari Amel yang mengatakan, "Dasar manusia tidak tahu sopan santun. Kalian pikir kalian ada di mana? Seenaknya kalian mengotori tempat ini dengan perbuatan maksiat kalian," ucap sosok yang berada di tubuh Amel. "Maaf Nek, saya hilaf. Maafin saya Nek. Saya janji gak akan berbuat seperti itu lagi," ucap Fauzi. "Enak saja kalian bilang minta maaf. Setelah apa yang sudah kalian perbuat di sini? Salah satu dari kalian harus ada yang mati. Hahaha," ucap nenek tersebut sambil tertawa kencang. "Aku akan bawa wanita ini sebagai gantinya karena kalian sudah mengotori tempat ini." Sontak, perkataan sosok nenek tua itu membuat kami menangis histeris. Kami betul-betul bingung dan ketakutan menghadapi situasi ini. Tak banyak yang bisa kami perbuat, hanya berpasrah diri dan memohon perlindungan kepada Sang Pencipta. Fauzi menangis sesenggukan sambil mengatakan, "Maaf." Namun sepertinya sosok nenek tua itu tak memperdulikan itu semua. Sepertinya ia memang berniat untuk membawa Amel. Dan maaf kata, karena saking ketakutannya, doa makan pun juga gue baca. Pikiranku betul-betul buntu memikirkan nasib Amel. Entah apa yang harus kami bilang ke orang tuanya nanti kalau sampai betul-betul Amel dibawa oleh nenek tua itu. Namun di keadaan genting seperti ini, Allah masih menunjukkan kekuasaannya dan perlindungannya kepada kami. Tiba-tiba terdengar suara seorang lelaki yang memanggil-manggil dari arah luar tenda. Sontak, hal itu membuat kami lega dan buru-buru kami membuka tenda. Dan ternyata betul, ada seorang laki-laki berpenampilan memakai celana kargo, memakai topi dan sweater sambil menggendong senapan angin di bahu kanannya. Melihat dari penampilannya, orang ini adalah seorang pemburu. Aku langsung menghampiri lelaki tersebut. Bang, saya minta tolong, teman saya kesurupan," ucapku. "Kok bisa? Emang apa yang kalian buat di sini?"